Episode 3 Perintah Hantu. Jika manusia bisa diperintah oleh kode, maka hantu tak perlu lagi menakut-nakuti. Mereka hanya perlu mengendalikan tombol. Pagi itu, dunia mulai sadar, bukan karena matahari terbit, tapi karena semua sistem pembayaran digital mendadak membeku. Gak bisa transfer, gak bisa tarik uang, gak bisa beli makanan. Sebenarnya tombol pause ditekan oleh tangan tak terlihat, dan waktu seketika berhenti. Di balik jaringan, di ruangan bawah tanah di Kaliningrad, Rusia, Sergei, pemimpin Red Hydra, berdiri di depan layar kaca transparan. Di sebelahnya, Rex dari Ghost Protocol memantau jalur komunikasi yang telah mereka retas selama 3 bulan terakhir. Mereka tidak bicara, tapi mereka tahu perintah hantu telah dikirim. GJOST Global Hijacking Operating System Tactics, sebuah sistem AI canggih yang dikembangkan bersama oleh dua kubu musuh untuk satu tujuan, menguasai negara tanpa harus menguasai tanahnya. Tapi Indonesia bukan negara biasa. Dan malam sebelumnya, satu hal terjadi yang tak pernah mereka perhitungkan. Garuda Black telah bangkit kembali. Maya di Yogyakarta memantau anomali sinyal. Ada AI miliknya Sinta mendeteksi sumber perintah GHOST berasal dari jaringan lokal, bukan dari luar negeri. Artinya perintah hantu telah ditanamkan lebih dulu di dalam sistem kita sendiri. Raka-A menghubungi Jaswara. Mereka tidak menyerang kita, kita yang membuka pintu dari awal. Mereka hanya masuk saat kita sibuk berdebat siapa yang harus menjaga kunci. The Arkas kecil Garuda Black yang tersembunyi di bawah Museum Fathahillah. Tim elit kembali berkumpul. Saka, pakar sandi militer. Ayu, mantan peretas kriminal yang kini menjadi pelindung sistem. Bayu, ahli keamanan drone dan jaringan cyber. Dan Maya, si pembaca pola. Rakata memimpin mereka semua dari jauh. Dan dia mengaktifkan jauh sistem lama yang bahkan pemerintah tak tahu masih aktif. Kawala, sebuah firewall organik berbasis kecerdasan neuron lokal yang hanya bisa dikendalikan oleh 5 orang yang menyusun kodenya, dan semua ada di Garuda Black. Misi mereka hari ini sederhana tapi mustahil, membalikkan perintah GHOST ke sumber asalnya. Untuk itu, mereka harus menyusup ke data center internasional yang kini dikendalikan oleh operator proxy dari Amerika dan Rusia. Mereka tidak bisa menyerang langsung, tapi ada satu celah, sebuah lubang keamanan yang dulu pernah ditanam oleh The Nameless dan tidak pernah ditutup. Saka mulai menyusup menggunakan algoritma siluman. Setiap perintah dikodekan ulang dalam bahasa kuno Jawa Bali yang tidak dikenali oleh sistem internasional. Ayu mengelabui jalur identitas digital, membuat seolah-olah mereka berasal dari server milik Uni Emirat Arab. Bayu mengacaukan koneksi satelit, mengirimkan delay visual ke server pengawas GHOST. Dan di tengah semuanya, Maya menemukan fragmen kode yang tidak ia buat. Eris, terkait dengan Rakata aprain kode kita. Rakata membaca cepat lalu diam. Bukan, itu The Nameless lagi. Tapi kali ini dia tak menyerang. Dia meninggalkan celah seolah mengarahkan kita ke pusat kendali. Waktu mereka hanya 10 menit. Jika mereka gagal membalikkan perintah GHOST, maka seluruh sistem pertahanan, keuangan, hingga kesehatan Indonesia akan menjadi boneka dalam tangan asing. Dalam hitungan detik terakhir, Ayu berhasil menyisipkan skrip yang disebut Mirror Trap, kode bumerang yang membuat sistem perintah musuh memantulkan kembali ke pengiriman sinyal. Tapi saat dijalankan, sesuatu terjadi. Di layar mereka gelap, sistem terkunci, semua komunikasi terputus. Lalu satu baris teks muncul di layar. Jangan terlalu percaya pada bayangan sendiri. Tanda tangan digital. The Nameless. Rakata begitu. Dia tahu perintah hantu belum berhenti, justru baru saja berubah bentuk. Dan sekarang sudah masuk ke sistem Garuda Black sendiri. Laila Firgan Cyber Shremed again bukan disebut oleh siapa yang lebih cepat menyerang, tapi siapa yang lebih dulu tahu bahwa dirinya sedang diserang dari dalam. Perintah telah berubah, sistem telah dimiliki. Kini, waktunya memburu hantu dalam tubuh sendiri.